banyak orang ibadah tertipu oleh iming-iming surga dan neraka ini. Kalau di teorinya Robi'ah, jangan itu. Hidup ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Kepada Allah itu mukhlisina lahuddin, ikhlas untuk Allah, bukan untuk surga, untuk neraka. Surga neraka itu anggap aja iming-iming untuk nambah semangat, tapi tujuannya bukan itu. Kalau ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau ibadahku karena mengharap surga, jauhkan aku dari surga. Aku tidak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya Engkau. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Itu saja. Nah, itu Robi'ah. Oke, bismillah. Sekarang kita mulai Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi Robi'ah ini nanti, ya dia ndak pernah bikin teori yang komprehensif. Para ulama dan sufi yang lain yang mengutip-ngutip syair dan kalimat-kalimatnya Robi'ah. Jadi biasanya modelnya dialog. Sufi tertentu mengunjungi Robi'ah, kemudian mendiskusikan masalah tertentu. Dari situ nanti lahir teori-teori, konsep-konsep yang secara umum konotasinya adalah mahabbah. Oke. Kalau ada yang tanya, pertama, apa sih cinta itu? Apa sih mahabbah itu? Jawabannya Robi'ah, sukar dijelaskan. Apa hakikat cinta itu? Sudah banyak orang pingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan. Katanya Robi'ah, cinta itu ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Secanggih-canggihnya, sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta. Meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta, tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta, yo ndak ngerti kamu apa itu cinta. Hanya yang merasakan. Jadi kalau ada temenmu kok sok menasehati, ndak usah pacaran. Pacaran itu mengganggu kuliah. Kamu pernah pacaran? Ndak pernah, ndak valid. Ya, ndak valid. Yang valid itu ya kamu ngalami sendiri. Wong ini urusan perasaan. Sama kayak rasa yang lain sebenarnya. Pedes, manis, asem. Itu kan menjelaskannya susah. Manis adalah, ya ndak bisa sudah. Asem adalah, kalau hidungmu kamu tempelkan di ketek, ya susah juga ya. Asem itu apa ya? Menjelaskannya susah. Ya rasakan sendiri aja. Sama kayak cinta. Apalagi cinta ketuhanan, katanya Robi'ah. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Ketika kamu jatuh cinta, kamu ini ada, tapi sebenarnya sudah tidak ada. Hilang ditelan oleh yang kamu cintai. Kalau kamu sebenarnya nggak cuma sama Allah, sama duit, sama jabatan, sama itu juga begitu. Kamu masih ada sih, tapi karena kamu tergila-gila jabatan, sebenarnya kamu sudah tidak ada, yang ada tinggal jabatanmu. Kalau kamu cinta uang, orang Jawa menyebutnya moto duitan, itu seolah-olah kamu masih ada, tapi sebenarnya kamu tidak ada, yang ada cuma duit aja. Kamunya sendiri hilang, ditelan oleh cintamu pada uang, sehingga pikiranmu, perasaanmu, orientasinya selalu pada uang. Dan tidak bisa dijelaskan. Wong kamu sendiri sudah hilang, siapa yang mau menjelaskan?
Kalau cinta ketuhanan dan karena hatimu yang gembira, lidahmu bungkam. Orang yang gembira, orang yang seneng, atau kebalikannya, orang yang sumpek, orang yang sedang gundah, itu kan susah ngomongnya. Seneng sama sumpek itu sama-sama susah. Cinta juga begitu. Cinta yang sedalam mungkin itu ngomongnya susah. Benci juga begitu. Kalau kamu bencinya sudah dalam itu ngomong aja susah. Kalau masih bisa ngomong, masih bisa cerita, masih belum sebenarnya. Tapi kalau sudah memang sangat dalam, kalau kamu mangkel sama orang kan, kan cuma gitu aja kamu. Menceritakannya susah. Sama kayak kamu suka sama orang. Disuruh menceritakan, gimana sih? Sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya dalam lah Pak, susah pokoknya. Sehingga kadang-kadang dipakai metafor-metafor. Sedalam lautan, setinggi gunung, macam-macam. Gunung pun kudaki, lautan kuseberangi. Itu kan metafor. Kenapa? Susah dijelaskan. Jadi, tidak usah ada pertanyaan, apa itu cinta? Jalani saja. Itu maunya Robi'ah ketika ditanya. Ya kalau gitu ciri-cirinya deh. Ya kalau cirinya, katanya Robi'ah, antara lain ini loh. Yang pertama, yang namanya cinta itu biasanya tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang pertama, kalau masih ada jarak, masih ada aku dan kamu. Kalau aku begini, kalau kamu begitu, itu biasanya masih belum. Masih negosiasi. Terus, yang kedua apa? Cinta itu ungkapan dari rasa rindu. Oleh karena itu, susah dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Yang bisa memahami yang merasakan. Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan, sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya. Lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. Dalam kondisi sehat, engkau mabuk dibuatnya. Dengan memusatkan perhatian kepadanya, engkau jadi mantap. Dengan bersenang-senang dengannya, engkau jadi sedih. Kebalikannya ya. Semakin dalam cintamu, biasanya semakin kamu sedih, khawatir berpisah. Ya kan? Dalamnya cinta itu biasanya bikin kamu gelisah terus. Jangan-jangan nanti tidak jadi ini, jangan-jangan nanti, ya selalu begitu. Rasa takut membentengi lisan untuk bicara, rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan, rasa cemburu mendinding mata untuk melihat, rasa kebesaran mengikat akal untuk mengaku. Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati. Jadi hakikatnya cinta itu tidak bisa dijelaskan. Isinya paradok-paradok. Isinya antara kemantapan dan kebingungan. Antara kegembiraan dan kesedihan. Antara jasmani dan rohani. Susah dijelaskan pokoknya. Hakikatnya itu. Maka semakin banyak orang ngomong tentang cinta, sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta. Jadi kamu tidak perlu capek-capek nulis buku cinta tebel-tebel atau baca buku cinta tebel-tebel. Tidak ada gunanya. Karena cinta itu, kayak katanya Gibran, telah cukup untuk cinta. Rasakan saja. Kamu tidak perlu cari teori membahagiakan pacar dalam waktu 60 detik. Tidak iso. Kan ada sekarang tips-tips begitu ya. Tips and trick. Nah, banyak kan buku-buku itu. Mencintai Allah dalam waktu 60 hari. Ya tak bisa.
Kayak kursus bahasa Inggris itu kan, pinter bahasa Inggris 6 jam. Gitu. Ya waktu kamu baca 6 jam pinter, bukunya ditutup jam ke-7 sudah nggak bisa lagi kamu bahasa Inggris. Kan begitu buku-buku trik itu. Jadi hakikatnya cinta itu susah dijelaskan, hanya rasa. Kalau dijelaskan mumet, serba paradok. Gembira dan sedih, mantap dan bingung, dan seterusnya. Yang bisa kita lihat hanya manifestasinya. Gimana terus prakteknya? Menjelang mencintai ada 2 hal utama yang jadi bagiannya cinta. Itu saya pakai kalimat menjelang mahabbah. Apa? Taubat dan ridho. Jadi tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah kalau kita bermaksiat, melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci, berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang, dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang tidak disukai oleh Allah, berarti relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum tobat. Nanti di banyak kitab, termasuk kitabnya Ghazali, disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robiah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak, itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat, itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginanmu. Itu yang bikin kadang-kadang kamu habis sholat sih tiap hari astaghfirullahaladzim, tapi keluar masjid kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu tobat beneran. Jadi tobat itu sejenis hidayah, katanya Robiah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertaubat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Itu berarti Allah sedang tidak mau kalian mendapatkan ampunannya, memasuki pintu taubat. Jadi ada orang tanya pada Robiah, kira-kira aku ini kan maksiatnya banyak. Kalau aku tobat, diampuni tidak oleh Allah? Katanya Robiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi taubat itu pasti diterima, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk melahirkan kesadaran saya ingin tobat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah, bukan dalam diri kalian. Maka bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang janjane jelas bolak-balik salah, tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu, tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Robiah, enggak. Pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Oke, jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertaubat beneran. Selama ini kan kita tobatnya masih kadang iya, kadang tidak.
Kalau waktunya sadar, istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat, ya kembali lagi ke asalnya. Nah, itu namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, ala Pak nanti tobat lagi kan hilang Pak. Ya berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat. Oke, jadi syaratnya untuk bisa mencintai ya memang membersihkan diri. Jalur pertama tobat. Jalur kedua apa? Ridho. Ridho kayak tadi ya. Ridho itu bukan kamu minta Allah meridhoi. Kalau ini kebalikannya tobat. Kalau tobat, mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat. Kalau ridho, jangan minta Allah meridhoimu. Allah itu sangat sayang padamu, pasti meridhoimu. Tapi engkaulah yang ridhoilah Allah dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Robi'ah. Kita kan biasanya, mari kita minta ridhonya Allah. Semoga Allah meridhoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik. Mari kita meridhoi Allah. Nggak berani ya kamu bilang gitu. Tapi maunya Robi'ah begitu. Mari kita meridhoi Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Wong ini semua dari Allah. Itu namanya meridhoi Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridhoi kita. Kalau itu pasti. Tapi semoga kita bisa meridhoi Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah. Kita tidak komplain. Kita tidak terima dengan keputusannya Allah. Kita tidak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah. Itu namanya ridho pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho pada ketetapannya Allah. Nah, ini teori kedua. Jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita, kalau ridho dari Allah. Kalau di Robi'ah kebalikannya, tobat itu dari Allah, kalau ridho dari kita. Cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti khutbah Jumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal-usulnya. Jadi maksudnya tobat itu dari Allah. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah. Kita meridhai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain, tanpa mengeluh. Oke, jadi sebelum mahabbah, dua hal ini harus ada. Menjelang mahabbah. Oke, kalau ini sudah ada, kita tumbuhkan rasa cinta. Masih menjelang mahabbah apa? Seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Kalau di Ghazali kan di Ihya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik Pak. Yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik Pak. Loh, yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik? Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya mungkin perempuan, saya suka yang maco-maco Pak, yang kuat Pak. Loh, yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah Pak, yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Nah, itu Ghazali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah, hasilnya pasti cinta. Kalau di Robi'ah kan ada syairnya. Jadi, Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran.
kini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu, juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini sebenarnya syair ini muncul ketika Robiah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah, kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi. Jangan-jangan Allah tidak suka ini. Tapi setelah dia mendengarkan alam semesta, melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain, itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah. Serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara kan diam dia. Alam semesta ini isinya penuh dengan suara. Kalau suara seruling itu dianggap sesat, berarti semua suara yang lain juga bisa. Ada suara halilintar, suara burung ngoceh, suara. Kalau suara itu sesat. Cuma Robiah tidak karena itu dia meninggalkan serulingnya, tapi karena dia tergetar menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah, susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang, yang paling baik kan Allah, yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa indah dan baik itu yang fisik dan materi, untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya, karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta sama Allah. Ya mulai latihan. Kalau di sufi kan ada latihan melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Oke. Menjelang yang kedua, kemampuan kedua. Terus yang ketiga. Ini syairnya yang paling terkenal. Mencintai Allah itu 2 dimensi. Itu kan kalau Arabnya dulu saya hafal karena skripsiku tentang cinta. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Fa ammal ladzi hubbal hawa fa syughli bi dzikrika amman siwaka. Wa ammal ladzi hubban bi annaka ahlun lahu fa kashfuka liyal hajbu hatta aroka. Jadi katanya Robiah, aku mencintaimu dengan 2 cinta. Bukan 2 cinta itu cintanya jumlahnya 2, tapi cintanya 2 dimensi. Dimensi pertama apa? Cinta karena diriku. Yang kedua, cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu apa? Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu. Kalau cinta karena dirimu, karena engkau menyambut cintaku, kemudian mengungkapkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Itu berarti aku dan engkau sama-sama dalam cinta yang satu. Jadi cinta kita ini 2 dimensi katanya Robiah. Karena aku dan karenamu. Dari sisi aku menuju dirimu lewat kesibukanku mengingatmu, dan engkau menunjukkan dirimu padaku. Nah, cuma selanjutnya, baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimulah pujian untuk semua itu. Jadi, apakah ini aku yang mengingatmu selalu atau engkau yang membukakan dirimu padaku? Ini semuanya skenariomu dari dirimu.
Jadi yang layak dipuji, kalau ini baik, itu hanya engkau, bukan aku. Kalau aku sekarang jatuh cinta padamu, ini semua jasamu, bukan jasaku. Beda dengan kita cinta sama lawan jenis, kita cinta sama orang tua. Itu kan aktornya kita. Tapi dalam cinta ketuhanan ini, hanya Allah yang ada. Jadi pujian hanya layak bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya engkau, bukan aku. Itu jadi cinta itu melibatkan dua dimensi. Dimensi aku yang mencintai dan engkau yang dicintai. Cuma dua dimensi ini sebenarnya hakikatnya skenario dari engkau yang dicintai, yaitu Allah. Maka yang layak dipuji hanya engkau ya Allah, bukan aku. Jadi maksudnya Robiah, aku tidak akan membangga-banggakan bahwa ini loh aku sufi, mencintai Allah. Kalau berdoa nangis-nangis, jamaah aku nangis kabeh kalau dengerin aku doa. Tidak begitu. Yang layak dipuji hanya engkau dalam kisah cinta ini, bukan aku. Nah, itu maksudnya Robiah dengan dua dimensi cinta. Manusia, katanya Robiah, kenapa sih harus masuk ke Allah lewat cinta? Karena hanya lewat jalur cintalah kita bisa membuka hijab yang merintangi kita sama Allah. Jadi katanya Robiah, Allah menutup hati makhluknya dengan hijab yang halus. Para ulama terhalang karena keluasan ilmunya. Para zahid terhijab karena amalnya. Dan para hukama tak mampu menembus karena kehalusan hikmahnya. Jadi kesibukan dunia kita itu adalah ujian dari Allah, yang menghijab kita justru dari Allah. Jadi Allah menguji cinta kita padanya itu dengan hijab-hijab ini. Sehingga kadang-kadang kita terlena oleh hijab-hijab ini. Pandangan kita tentang Allah terhalangi. Kita ngerti tentang Allah dari ilmu kita. Akhirnya kita dalam tanda petik menyembah ilmu kita. Kita memahami Allah dari buku-buku filsafat. Kemudian kita konsepkan Allah sesuai filsafat kita. Dan konsep itulah yang kita sembah. Kita tidak merasakan Allah, tapi kita mempertuhankan konsep kita tentang Allah. Itu yang dikritik oleh Robiah. Itulah hijab. Kita harus menghilangkan hijab-hijab ini. Kita rasakan langsung Allah. Kan sering ya teman-teman mengkritik, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah, tapi konsep kita tentang Allah. Mungkin memang begitu resepnya Robiah, maka jangan berhenti di konsep. Alami dan rasakanlah Allah dalam hidupmu. Para ulama sering terhijab oleh ini, oleh ilmunya. Orang-orang zahid kadang terhijab oleh amalnya. Fokusnya hanya pada sholat malamnya, loh saya ngaji tiap hari, loh saya. Fokusnya ke situ. Seolah-olah kalau sudah itu sudah selesai. Kalau para hukama ini ahli fikih, ahli hukum, terhijab oleh hikmahnya. Para filosof itu juga terhijab oleh hikmahnya, terpesona oleh keindahan konsep-konsepnya, sehingga terhalang dari Allah. Maka jadilah orang arif, kayak tadi saya jelaskan. Orang arif yang pengetahuannya lewat rasa, intuisi, langsung nyambung dengan Allah. Kalau kita langsung nyambung sama Allah, nanti Allah akan menempatkan kita dalam cahaya cintanya. Relasinya namanya mahabbah. Tidak lagi berjarak, tidak terhijab oleh konsep, tidak terhijab oleh amal, tidak terhijab oleh hikmah. Kita langsung merasakan Allah dalam hidup kita. Itu cirinya mahabbah. Terus, ini sebenarnya syair yang diucapkan oleh Robiah
setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja. Sudah cukup bagiku Allah. Jadi Robi'ah saat itu berceramah, saudara-saudaraku, kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Aku ini merasa puncak, merasa bahagia luar biasa dalam kholwat. Mohon maaf, sudah tidak menerima lowongan suami lagi. Iya. Jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Robi'ah, kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti bener indahnya, dahsyatnya kekasihku yang satu itu. Jadi aku tidak akan nyari lagi. Bahkan katanya Robi'ah, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku. Ini namanya cemburu. Mbok kekasihku itu milikku saja, tidak usah mengasihi yang lain. Tapi dia ini sangat maha penyayang, maha pengasih. Maka itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Oh hati yang ikhlas, oh tumpuan harapan, berilah jalan untuk meredam keresahan. Oh Tuhan sumber bahagia dan kehidupan, kepadamu saja kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridhomu. Jadi enggak punya suami aku enggak gelisah, enggak punya apa-apa aku enggak galau. Yang bikin aku galau cuma satu, ridhomu. Kamu ridho enggak ya padaku? Apakah harapanku akan terwujud? Jadi satu-satunya yang difokusi oleh Robi'ah itu hanya Allah ini kira-kira ridho enggak kalau aku gini ya. Jadi bukan lagi urusan suami, bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa, banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Robi'ah, cuma takut karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufyan Tsauri. Pak Sufyan, mbok tolong saya ingin bantu Robi'ah, cuma Robi'ah ini mesti tidak mau, mbok sampean yang ngomong. Sufyan Tsauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang, Mbak Yu Robi'ah ini loh, saya kesini. Sebelum Sufyan Tsauri ngomong, ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Ya ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan sampean. Kan kelihatannya sampean hidupnya kok susah gitu. Jawabannya Robi'ah tidak jawab. Gini aja deh, kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa? Iya sih, ya sudah. Jadi akhirnya nggak jadi, sudah nggak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robi'ah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa, aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur, loh bawangnya kok ndak ada. Ya sudahlah pakai air aja. Tiba-tiba ada burung lewat jatuh, bawa bawang satu dijatuhkan di depan Robi'ah. Robi'ah lihat bawang itu, ndak usah, nanti tipuan, nanti aku jadi manja. Pingin opo-opo langsung datang. Kalau kamu kan seneng, bayangkan tiba-tiba datang. Tapi kalau Robi'ah ndak. Kalau diginiin terus sama Allah, nanti jangan-jangan aku manja. Ndak usah tak ambil bawangnya, cukup dengan air saja. Nah itu Robi'ah. Ya jangan disamakan jiwanya kayak kalian, tapi pelan-pelan bisa ditiru. Ini juga ada satu cerita, satu ketika Robi'ah ini jatuh, tangannya patah. Dan ya lama tidak sembuh-sembuh, terus ya dia baca syair, bukan mengeluhkan patahnya tangan. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar, tidak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Apakah engkau ridho akan aku ya Allah?
Oh Tuhan, inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Tanganku patah nggak masalah, aku sengsara nggak masalah. Aku masih pengen tahu kamu itu ridho padaku ndak ya Allah, aku gini ini loh. Nah itu Robi'ah. Jadi dia ndak galau oleh apapun. Sumpah kayak apapun hidupnya, diculik, diperbudak orang ndak masalah. Dia cuma, ini Allah ridho ndak ya kira-kira kalau aku gini nih. Bisa kamu tiru kalau sedang ngapain sumpah. Nggak apa-apa lah kayak gini, tapi Allah ridho nggak? Dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robi'ah. Oke, terus Robi'ah itu, ya tadi karakternya orang Cina memang selalu rindu pada Allah. Setiap, dia kan nggak pernah tidur sholat malam. Sampai fajar, biasanya fajar dia tidur sebentar. Tapi setiap kali bangun tidur, kalau pagi dia membaca syair ini. Memarahi dirinya. Wahai jiwa, berapa lama engkau tertidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangunkan kembali, kecuali oleh trompet hari kebangkitan? Jadi kalimat ini terkenal karena banyak orang mendengar. Setiap kali pagi habis dia tidur sebentar sebenarnya. Karena semalaman gak tidur, asik sama Allah. Begitu dia sadar, aku ketiduran. Jiwanya sendiri dimarahi. Kamu itu kok senengane tidur toh ya. Mbok gak tidur, asik terus sama Allah kan enak. Itu jadi cara Robi'ah mendidik dirinya. Kalau kita kan enggak. Ya enggak usah dikasih contoh. Jauh ya, tidak apa-apa. Ini salah satu contoh jiwa yang benar-benar jatuh cinta sama Allah. Ini lagi, itu syair malam dan syair pagi yang terkenal dari setiap malam. Ketika malam mau datang, biasanya syair ini dia. Wahai Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam mencintaimu, sehingga sehingga aku tidak lagi membuangkanmu. Ya Robbi, bintang di langit telah gemerlapan, mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah terkunci, dan setiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Namun inilah aku berada di hadiratmu. Jadi sebelum memulai aktivitas malam hari, asik sama Allah biasanya ini. Ya Allah, bintang sudah muncul, bulan sudah muncul, pintu-pintu telah tertutup, para pecinta sudah sama pasangannya sendiri-sendiri, dan inilah aku di depan pintumu. Jadi Robi'ah yang datang apel sama Allah tiap malam. Waktu semua orang tidur. Dan ini dilakukan setiap malam. Jadi asik sama Allah. Biar aja yang lain sama yang dicintainya masing-masing. Biar aja semua pintu tertutup. Pokoknya hanya engkau yang aku inginkan, yang aku rindukan. Setelah semalaman begitu, terus pagi. Pagi hari, syair ini yang dia baca. Tuhanku, malam telah berlalu, dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah. Apakah amalanku engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah engkau tolak sehingga aku merasa gelisah? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan aku lakukan selama engkau memberi aku hidup. Sekiranya engkau usir aku dari depan pintumu, aku tak akan pergi, karena cintamu telah memenuhi hatiku. Jadi kalau pagi dia bermunajat sama Allah, ya Allah, malam sudah selesai, sekarang siang telah datang. Amalanku semalaman tadi engkau terima apa enggak ya? Tapi aku akan selalu begini, aku akan selalu di depan pintumu. Kamu bukakan pintu apa enggak, aku akan ada di sini. Kamu sambut atau tidak, aku akan ada di sini. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta denganmu. Nah itu Robi'ah.
Jadi 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Kerinduan yang tiada henti pada Allah. Ya, ini syair yang lain. Ku jadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Jisimku biar bercengkrama dengan handai tolanku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri. Ya, biar aja fisikku ketemu orang lain ngobrol. Jasadku ketemu tetangga-tetangga, ketemu sanak saudara. Tapi hatiku tidak akan kemana-mana, hanya bersamamu. Nah, itu Robi'ah. Buah hatiku, hanya engkaulah yang kukasihi. Ampunilah para pendosa yang datang ke hadiratmu. Dia tidak mendoakan dirinya, mendoakan selain dirinya. Kalau ada orang berdosa datang kepadamu, ampuni saja. Tapi aku tidak akan mohon ampun. Karena engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari dirimu. Jadi, engkau marah padaku tidak apa-apa, asal jangan pergi dari aku. Nah, itu Robi'ah, sama Allah. Ya, kelihatannya kok berat ya. Bisa dicoba, jatuh cintalah sama Allah. Ini yang salah satu yang terkenal. Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan padaku di dunia ini, berikan pada musuh-musuhmu. Kasih pada orang kafir, orang murtad, orang kurang ajar. Kasih ke mereka. Yang mau kamu kasihkan padaku di dunia. Dan apapun yang engkau karuniakan padaku di akhirat, kasih pada sahabat-sahabatmu. Kasih pada para ulama, para wali, orang-orang soleh yang kau cintai. Aku tidak butuh apa-apa. Karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Itu Robi'ah. Jadi Allah saja yang kuinginkan. Cukup pahala-pahala kasih pada orang yang kau cintai ya Allah. Pada sahabat-sahabatmu. Derajat tinggi, barang duniawi, materi yang mungkin engkau berikan padaku di dunia, kasih pada musuh-musuhmu. Aku tidak butuh itu semua, aku hanya butuh engkau. Terus karakter selanjutnya adalah tanpa pamrih. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Jadi bukan surga, bukan neraka, bukan 72 bidadari, bukan itu. Bukan istana emas di surga, ndak. Aku ndak butuh itu. Kalau ibadahku, semua yang kulakukan ini untuk itu, kasih kebalikannya. Kalau ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau ibadahku karena mengharap surga, jauhkan aku dari surga. Aku ndak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya engkau. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Itu saja. Nah, itu Robi'ah. Ada cerita satu ketika Robi'ah ini membawa ember besar isinya air. Lari agak cepat bawa air. Orang-orang yang Robi'ah, kamu mau kemana? Mau ngapain? Mau ke neraka. Mau tak padamkan dengan air ini. Yaitu sindiran bagi kita bahwa kita itu sering selalu terjebak dengan ancaman neraka dan iming-iming surga. Allahnya hilang. Itu yang sering menjebak kita. Logikanya sebenarnya harus dibalik. Surga dan neraka itu ngikut Allah, bukan Allah ngikut surga dan neraka. Kalau kita menuju Allah dan sampai pada Allah, pasti dapat surga. Tapi kalau target kita surga, belum pasti kita dapat Allah. Banyak orang ibadah
tertipu oleh iming-iming surga dan neraka ini. Kalau di teorinya Robi'ah. Jangan itu. Hidup ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Kepada Allah itu mukhlisina lahuddin. Ikhlas untuk Allah. Bukan untuk surga, untuk neraka. Surga neraka itu anggap aja iming-iming untuk nambah semangat. Tapi tujuannya bukan itu. Sama kayak kamu misalnya punya adik kecil disuruh belajar susah. Akhirnya, sudahlah, kalau mau belajar, besok tak ajak jalan-jalan ke mall. Tujuannya kamu belajar kan pinternya, bukan jalan-jalan di mallnya. Tapi anak kecil ini, yang dia pikir jalan-jalan di mallnya tidak masalah. Tapi kan nanti akhirnya dia pinter. Awalnya surga dan neraka mungkin pakai logika ini. Jadi mungkin dulu orang susah. Zaman Nabi kalau marilah kita menyembah Allah, ikhlas. Tidak usah mikir imbalan. Mungkin tidak ada yang mau. Tenang aja, besok di surga dapat rumah gratis. Terus ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari. Berpuluh-puluh diajak perang susah. Ayo kita jihad. Kalau meninggal langsung disambut 72 bidadari loh. Wah iya ini dulu kamu semangat. Yang dipikir lumayan 72, 2 bulan lebih itu bisa gonta-ganti pikiranmu kan ke situ. Ya kan? Padahal Robi'ah enggak. Jangan ketipu dengan itu. Nanti ikhlasnya hilang. Maka Robi'ah mungkin gemes sama kita. Kok bolak-balik orang ditakut-takuti neraka, terus dia bawa ember besar. Mau kemana Robi'ah? Tak padamkan aja nerakanya. Biar orang tidak ibadah karena takut neraka. Jadi tidak ada pamrih apa-apa selain dia, selain Allah. Ciri mahabbah selanjutnya dalam Robi'ah adalah tidak mengharap apapun. Hanya menerima saja, tidak usah minta-minta. Satu ketika dia sakit. Sofyan Sauri datang. Robi'ah, kamu itu kan dekat sama Allah. Ya mbok berdoa biar sembuh. Terus Robi'ah bilang, sakit ini dari siapa? Ya dari Allah. Berarti kan Allah menginginkan aku sakit. Kalau aku dapat sesuatu dari yang aku cintai, ya aku nikmatin. Nah, itu Robi'ah. Jadi itu kalimatnya selanjutnya ini. Aku ini hanya hambanya. Apa hakku untuk menginginkan sesuatu? Kalau aku menginginkan sesuatu, sedangkan Allah tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Susah ya. Jadi jangan menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Maunya Robi'ah. Kalau kamu kayak gini berarti melawan Allah. Apa terus kalau sakit nggak diobati, Pak? Iya diobati. Tapi tetap dengan logika, kalau Allah yang ngasih sakit, Allah yang ngasih kesembuhan. Tidak harus kamu marah-marah sama Allah. Kenapa saya dikasih sakit? Tidak usah. Tidak ada mengeluhnya. Tidak harus protes, tidak harus komplain. Diterima saja. Ini orang jatuh cinta. Kayak kamu sama pacarmu waktu ulang tahun tiba-tiba kamu disiram sama telur. Ya kan? Kamu kan nggak komplain. Kenapa? Kamu cinta. Tapi bukan berarti telurnya terus nggak dihapus-hapus sampai sore. Ya. Nggak diprotes, tapi ya terus dibersihkan. Sakit ya diobati. Tanpa mengeluh, tanpa komplain. Apalagi marah-marah. Ya Allah, gimana sih? Saya itu kan orang soleh. Rajin. Kok ya dikasih sakit? Kan enggak begitu. Jadi, enggak. Malah istilahnya Robi'ah ekstrim. Kalau aku menginginkan sesuatu yang berbeda dengan keinginannya Allah, maka kafirlah aku. Yang dikafiri apa? Kufur atas apa? Kufur atas pemberiannya Allah. Semua kan Allah yang memberi. Kamu sehat, kamu sakit, kulitmu mulus apa kasar, putih apa hitam,
rambutmu keriting apa lurus, itu kan pemberiannya Allah. Jangan komplain, Pak, saya kok lahir di Indonesia ya Pak, akhirnya pesek hidungnya. Coba lahir di India, mungkin hidungnya lebih panjang. Nah, itu namanya komplain. Allah sudah menghendaki itu, ya sudah. Kan kamu sering mengeluh gitu. Coba kemarin saya anaknya Jokowi, Pak. Nah, iya kan. Kamu protes. Enggak. Allah sudah menginginkan itu, ya sudah. Diterima saja, disyukuri. Kalau enggak, karena lawannya syukur itu kan kufur. Kalau kamu enggak terima, itu namanya kufur. Kenyataannya memang sudah begitu. Mau gimana? Kamu jago siapa, yang jadi kok malah siapa? Ya sudah, berarti Allah menghendaki itu. Ya bukan berarti terus kalau kamu tidak setuju diam saja. Ya kayak sakit tadi loh. Ya diobati, tapi tanpa harus komplain, tanpa harus protes. Yang paling bagus apa? Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya. Sesuatu agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Semata-mata agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Namun tidak masalah jika memang dia memberikannya. Berobat kok masih tidak sembuh, ya sudah. Karena yang memberikan kesembuhan juga Allah, sebagaimana Allah memberikan sakit. Jadi logika utama seorang pecinta hanya satu, cukup yang dicintai saja. Kalau cinta pada Allah berarti ya cukup Allah saja. Tidak masalah. Kehilangan apapun tidak masalah, asal tidak kehilangan Allah. Jadi ada musibah, ada kemalangan apapun dalam hidupmu, terimalah. Satu yang kamu jangan sampai hilang, Allahnya. Kehilangan segalanya tidak masalah, asal jangan kehilangan Allah. Kehilangan hak pilih, kehilangan suara, kehilangan apapun tidak masalah, asal jangan kehilangan Allah. Sekarang banyak yang kebalik. Kehilangan Allah tidak apa-apa, asal jabatannya tidak hilang, asal pangkatnya tidak hilang, asal kekayaannya tidak hilang. Sekarang dibalik. Atau Allah dimanfaatkan demi kekayaan, demi jabatan, demi pangkat. Itu kondisi kita hari ini. Padahal kalau kita mencukupkan diri dengan pemberiannya Allah, sebaliknya nanti Allah juga akan mencukupkan hidup kita. Mencukupkan itu bukan berarti terus kamu jadi kaya, tapi apa kondisi batinmu, lingkungan sekelilingmu, itu membuatmu merasa nyaman, pas. Mungkin kamu kaya luar biasa, tapi kalau Allah bikin kamu nggak cukup, ya kamu masih meluap-luap ambisi, nafsu, hasratmu, bikin kamu tidak tenang. Tapi mungkin kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu puas. Nah, itu yang susah dicari. Robiah menemukan itu lewat jalur cinta. Dan menurut Robiah, dunia ini awal dan akhirnya akan ke situ. Selama kita belum menapaki jalur itu, kita tidak akan ketemu puncaknya nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup ada di situ. Makanya di antara kalimatnya dia menyebut biar waktu yang akan membuktikan bahwa tiap langkah yang telah dipijakkan, tiap tetesan keringat dan darah yang telah dialirkan, tiap jiwa yang telah melayang akan sampai pada satu keadaan di mana keadilan adalah nadinya, kesejahteraan adalah nafasnya, kebijaksanaan adalah sifatnya, dan ridho sang Kholik adalah tujuannya. Semua ini terwujud, jalurnya adalah mahabbah. Nanti waktu yang akan membuktikan. Dengan mahabbah, semua kecapean, keringat yang menetes, darah yang mengalir, langkah yang dipijakkan
akan membuahkan keadilan, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan ridho dari Allah. Di luar jalur itu, kita tidak akan ketemu kebijaksanaan, kita tidak akan ketemu keadilan, kita tidak akan ketemu kesejahteraan. Maka Rabi'ah menyarankan jangan lupa mahabbah. Itulah prinsip-prinsip mencintai Allah dalam pikirannya Rabi'ah al-Adawiyah. Gaya Rabi'ah ini akan mewarnai hampir semua sufi abad ke-7 ke-8, termasuk Jalaluddin Rumi.